اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, tepatnya di dalam hal-hal yang disunahkan setelah meninggalnya seseorang dan sebelum dimandikan. Apa aja kemarin kesunahan-kesunahannya. Di antaranya kemarin kita sempat bahas yang pertama adalah taghmidu ainaihi, yaitu dengan memejamkan kedua matanya terlebih dahulu. Ini kalau betul-betul sudah meninggal, maka kita pejamkan kedua matanya. Dan ini sebelum dimandikan prosesnya, tidak perlu sampai nunggu yang memandikan, tidak perlu. Kita selaku keluarga ya kita sendiri yang mengawalinya. Jangan nunggu yang lain, kan demikian. Setidaknya semacam itu. Kemudian diantaranya lagi kemarin yaitu diikat bapak sekalian diikat tulang rahangnya itu diikat yarbituha fawqa ra'sihi. Diikatnya nanti fawqa ra'sihi, benangnya tadi itu di atas kepalanya, itu mengikat sekiranya semacam sebagaimana sudah kita lihat biasanya tatkala kita melihat orang yang sedang meninggal. Ya tujuannya itu sekalian biar tidak kebuka mulutnya. Kan demikian kalau kebuka mulutnya tentunya pemandangannya itu tidak elok, tidak bagus. Dan kalau memang itu terbuka mulutnya, khawatir ada binatang-binatang yang melata yang masuk ke dalam mulutnya. Demikian oleh karenanya sunnahnya itu diikat demikian. Kemudian di antara lagi kemarin sekalian adalah talyinu mafasilihi, yaitu melenturkan, melemaskan mafasilihi atau mafsil, yaitu persendian-persendian di dalam tubuhnya. Sekalipun tatkala kita melemaskannya, melenturkannya itu memerlukan akan minyak, seumpama tetap dianjurkan karena memang ya biar lentur, biar enak nantinya tatkala dimandikan, digerak-gerakkan, tidak kaku bapak sekalian demikian karena memang dianjurkan yang semacam itu nantinya. Kemudian dan juga tujuannya sekalian kalau lentur itu
masih tahan lama hangatnya, status tubuhnya ndak terlalu, maksud ndak dingin, ndak ini, ndak maksud biar hangat, biar tahan lama. Makanya di antara kesunahannya, makanya dilemaskan dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru ini pembahasan kita pada sore hari ini, kelanjutannya adalah nas'uthya bimautihi, yaitu menanggalkan, mencopot pakaian meninggalnya tatkala dia pakai di waktu dia meninggal, dilepas terus sekalian nih. Kalau bisa bajunya itu dilepas ya, tentunya ya. Kalau itu pakaian-pakaian itu kalau mungkin sulit untuk melepasnya ya digunting mesin biasanya nih ya, digunting pinggirnya aja, intinya dilepas tapi tentunya melepasnya itu ya dengan cara yang elok nih. Kita tutupi dulu yang di atasnya, jangan sampai melepas tuh kebuka semuanya, ya enggak demikian. Itu namanya memalukan atau membuat malu orang yang meninggal tadi. Intinya ditutupi kemudian nanti dilepas. Kalau sekiranya tidak bisa ya tinggal gunting, kalau memang tidak memungkinkan karena banyak hal tadi. Kemudian sekalian, wasatruhu bithaubin khafif, dan menutupi beliau tadi auratnya itu bithaubin khafif, dengan pakaian atau dengan kain yang khafif, yang ringan, bukan pakaian dari jeans yang tebal, itu bukan gitu. Dengan pakaian yang ringan, dengan pakaian sekiranya itu tipis, bukan tipis, ringan. Maksudnya nantinya itu sekalian ya, kalau nanti itu dimandikan atau apa itu tenyaman, tenyaman, enak, airnya itu bisa masuk dan seterusnya. Beda kalau kainnya itu tebal, kesulitan nantinya kita mengguyurnya itu akan kesulitan. Demikian kemudian setelah itu, setelah kita mengganti pakaiannya, menutupnya dengan pakaian yang ringan, yang tak terlalu tebal, wad'uhu ala sarir, kita meletakkan yang meninggal tadi itu di atas sarir. Di atas sarir itu bukan tanpa alas, kalau bisa ada alasnya. Sarir itu seperti kasur, demikian gitu. Ada memang tempatnya, bukan polosan lantai aja bukan, tidak demikian. Ini ditaruh di atas ranjang. Sebenarnya sarir itu artinya ranjang atau kasur, di atas kasur, demikian nih. Kemudian tatkala kita meletakkannya di atas kasur sekalian, di atas ranjang, kemudian yustaqbalu bihi al-qiblatakal muhtadhar. Posisinya si mayat tadi itu kita posisikan sebagaimana layaknya al-muhtadhar. Pembahasan sebelumnya, apa itu al-muhtadhar? Muhtadhar kemarin itu adalah man hadarahul maut walam yamut, yaitu orang yang sudah hadir padanya kematian dan ia belum mati. Dalam artian orang yang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu sekalian ya sama kayak nanti posisinya, yaitu apa? Diarahkan ke arah kiblat. Kalau memang bisa miring ya miring, berarti kan posisinya nanti dadanya menghadap kiblat. Kan demikian. Kalau nanti dia telentang berarti kakinya yang menghadap kiblat, begitu juga dengan kepalanya. Intinya diposisikan sebagaimana layaknya muhtadhar kemarin demikian. Kemudian sekalian, kata beliau, setelah kita memposisikan ia menghadap kiblat, baru nanti yudau ala batnihi syai'un tsaqil, diletakkan di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat, diletakkan di atas perutnya, ditaruh di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat. Ya kalau di sini contohnya kamikosin, mikos itu seperti gunting, saifin itu pedang, miratin atau seperti cermin. Intinya ditaruh kayak agak benda yang agak berat untuk menekan perutnya. Kenapa kok demikian, Bapak sekalian? Di antara alasannya khaufan minan atau minin tifakhi batnihi, khawatir daripada ya terbukanya atau losnya perutnya. Bisa jadi nanti bisa kembung, mungkin karena kena angin akhirnya jadi kayak membengkak gitu, bisa jadi, makanya ditekan. Ini diantaranya sekalian. Ini kata beliau, ini bisa jadi kalau peletakan yang semacam itu, ditaruh benda di atas perutnya itu, ini semuanya kalau hadza kulluhu inistalqal ardi, ini semuanya kalau mayitnya tadi itu geletakan aja di atas tanah, di atas lantai. Ya kalau di atas lantai kan mungkin bisa kembung atau bagaimana kecuali kalau tadi di atas ranjang atau apa, ini tidak disunahkan. Maksudnya tidak perlu karena memang tempatnya hangat, ceritanya semacam itu. Dan di atas ya kasur, kan demikian. Kecuali kalau kita tidak beralas apapun itu, bisa jadi karena khawatir nanti bisa kembung atau terbuka tadi maka lebih baiknya tadi ditaruh sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Demikian Kalau seumpama wudi'ala janbihi, kalau seumpama dia itu
miring, ya kan tadi posisinya kan bisa dua, bisa telentang, bisa miring, kan seperti layaknya orang yang al-muhtadar, hampir meninggal tadi. Maka kalau miring seperti apa meletakkannya nih? Kalau dia di atas lantai gitu aja nih, kalau miring nih, maka bagaimana? Rubita dzalika binahwi isabatin liyathbuta 'alaiha. Ya tentunya diikat dengan sesuatu, pokoknya diikat sekiranya benda tadi itu ya ndak lepas, ya mau ndak mau diikat dengan sesuatu sekiranya itu ya tetap berada di atas perutnya. Demikianlah kayak diganjel, ya, mungkin kayak pakai sabuk bahasanya, mungkin semacam itu sekalian nih. Ini setidaknya sekalian. Kemudian saya lanjut di sini, di antaranya lagi kata beliau kesunahannya setelah itu kita ad-du'a ulil mayyit, yaitu mendoakan baik untuk si mayit. Ini setelah kita melakukan proses tadi itu sembari yang ke-8 itu adalah mendoakan si mayit. Ma'afi'li dzalika kullihi, mendoakannya itu kapan? Kalau bisa kata beliau mendoakannya itu memang tatkala kita mengawali ya merawat si mayit tadi itu, sedari kita memejamkan matanya itu sudah mendoakan si mayit kalau bisa. Didoakan dengan baik, kan demikian, didoakan dengan baik, mudahan dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah, dan seterusnya. Setidaknya semacam itu sekalian nih, mendoakan yang baik-baik nih. Adapun nanti mendoakan husnul khotimah, sebetulnya ini ada ya perselisihan ya, karena kalau husnul khotimah ini orangnya sudah meninggal nih. Orang itu sudah meninggal, itu sebetulnya kalau husnul khotimah itu bagusnya itu memang sebelum meninggal. Ini berharap agar meninggalnya husnul khotimah ya, tapi tidak apa-apa lah ya, karena memang terkadang orang itu kan mudahan meninggalnya husnul khotimah, ya amin aja ya, kan diaminnya apa salahnya, walaupun sebetulnya ya karena husnul khotimah itu kaitannya sebelum meninggal, pas meninggalnya husnul khotimah atau tidak, kan demikian. Kita minta agar meninggalnya husnul khotimah. Kalau sudah meninggal ya sebetulnya ya bukan husnul khotimah ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kan demikian ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan seterusnya, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat, itu boleh karena memang itu masih kaitannya dengan si mayit. Demikian ya, ini sekalian yang jelas ya, mendoakan yang baik-baik ya, mendoakan yang baik bagi yang sudah meninggal tadi itu, dari awal kita menutup memejamkan matanya, kemudian mengikat ya, dua tulang rahangnya dengan kain yang sekiranya itu mengikat di atas kepalanya, kan demikian nih. Kemudian sambil menggerak-gerakkan, melemaskan persendiannya, kemudian memacul bajunya, melepas bajunya, meletakkannya di atas kasur, itu semuanya sembari berdoa. Demikian, ini sunnahnya. Kemudian setelah itu Bapak sekalian, yang dianjurkan itu atau kesunahannya adalah yubadaru bi bara'ati zimmatihi, yaitu bergegas cepat-cepat bi bara'ati zimmatihi, dengan bara'ah. Bara'ah itu membebaskan, melepaskan, zimmatihi yang menjadi tanggungannya, menjadi kewajibannya. Zimmah itu tanggungan. Kalau ada si mayit itu punya tanggungan, punya ya sangkut pautnya dengan orang, mungkin maaf, kalau bisa setelah dia meninggal tadi ini langsung cepat-cepat diselesaikan permasalahannya, diselesaikan dhimmahnya, tanggungannya. Seperti apa dhimmah? Karena bahasanya kalau dhimmah itu luas nih, karena berupa tanggungan, ya. Makanya tadi saya artikan ya kayak kewajiban, tanggungan dan yang lainnya. Pokoknya ini harus diselesaikan kalau bisa. Ini harus diselesaikan kalau bisa. Jangan sampai enggak. Karena khawatir ini tatkala dia meninggal membawa beban, ya tadi bisa jadi masih terbebani, kan demikian. Dan bahkan suatu ketika pernah salah seorang sahabat Nabi itu meninggal, Nabi enggan untuk mensolatkannya lantaran si sahabat tadi yang meninggal tadi masih memiliki utang piutang, masih ada beban. Akhirnya Nabi enggan untuk mendoakannya, sampai ada yang menjamin untuk membayari hutangnya. Ya kalau Nabi mau membayari kan terkadang Nabi itu tidak ada uangnya, tidak ada hartanya. Jadi terkadang Nabi itu menunggu ya orang untuk yang menjaminnya, jelas sampai dijamin ya baru Nabi mensolatkan. Ya kan memang kayak gitu sekalian nih. Kalau bisa itu cepat-cepat untuk ya tadi membebaskan daripada tanggungan si mayit. Demikian nih. Kalau itu abah kita, ya kita lunasi. Kalau mungkin abah kita itu punya hutang piutang atau apapun itu setidaknya bentuk kebaktian kita dengan orang tua. Jangan sampai kita acuh tak acuh kalau kita punya, beda halnya kalau kita tidak punya. Sama-sama tidak punya, sama-sama punya utangnya, ini beda kisahnya. Tapi kalau kita mampu, kenapa tidak? Kan kenapa tidak? Dan itu adalah hal yang menyenangkan orang tua
kita. Kan demikian sekalian. Yang jelas kata beliau, apa itu dhimmah itu diantaranya biqadha'i dainihi, yaitu dengan menunaikan melunasi dainihi, hutangnya si mayit. Itu diantara dhimmah itu karena pengertian dhimmah tadi luas tanggungan. Berarti seperti apa? Melunasi hutangnya. Kalau enggak, kalau yang lainnya seperti contohnya seperti kata beliau wastihlali man yu'lamu annahu ali haqqun binahwi ghibatin. Kata beliau dengan cara diantaranya karena ini tanggungan sekalian, yaitu dengan berupa meminta kehalalan, keridhaan dari orang yang diketahui bahwasanya si mayit itu dulu pernah punya tanggungan kepada seseorang. Seperti apa? Mungkin pernah menghibah orang, menghibah sekalian, menghibah mungkin ini dulu waktu hidupnya rajin menghibah si A. Ya kalau kita tahu, ya kita minta halal, ampun maaf, tolong ya maafin orang tua kami atau mungkin saudara kami dan seterusnya dulu pernah gini-gini. Ya kayak gitu. Tidak bisa kita diam-diam karena kaitannya ini dengan orang lain, hutang piutang kaitannya dengan orang lain, kemudian menggibah juga kaitannya dengan orang lain. Tidak bisa kita ya Allah ampuni dosaku gitu. Ya tidak bisa karena semuanya itu ya tergantung kita melunasi ya tadi kepada orang lain. Kalau tadi berupa utang piutang ya kita harus membayarnya. Kecuali kalau dia merelakan, yang jelas dia harus tahu. Kalau tadi itu sangkut pautnya itu berupa irduhu, harga dirinya karena dia dulu pernah kita gunjing, pernah kita ghibah, pernah kita ini dan seterusnya, kita minta halal di situ. Di situ. Tidak bisa kita diam-diam karena ini kaitannya dengan orang. Jadi jangan dipahami maksudnya kaitannya dengan orang itu cuma utang piutang, bukan ya. Bahkan menghibah pun ini juga kaitannya dengan orang lain atau pernah mendolimi. Kan demikian, mendolimi itu kan tidak harus ngambil duit, tidak harus berupa harta, bisa jadi yang lainnya, mungkin menempeleng atau mungkin apa, itu juga termasuk bagian daripada haknya kita dengan orang lain. Itu juga sama, itu juga harus kita meminta halal. Ini kata beliau, ini namanya dhimmahnya. Jadi kata beliau selepas meninggal tadi semacam itu tadi kita memperlakukan si mayit tadi, ya setelah itu ya baru kita bergegas cepat-cepat itu jangan ditunda kalau bisa, cepat-cepat kita bebaskan daripada dhimmahnya beliau. Kemudian kata beliau di antaranya lagi wa infadi wasiyatihi, infad wasiat, melaksanakan wasiatnya beliau. Jadi di sini sekalian wasiat itu adalah apa niatan daripada si mayit dan itu tadi akan dilaksanakan setelah sepeninggal si mayit. Itu namanya wasiat kalau aku meninggal gini. Ya kalau tadi itu ucapan tadi itu dia tidak kaitkan dengan kematiannya, itu bukan wasiat, itu bisa jadi pemberian kalau meninggal. Tatkala dia hidup dia mengatakan aku hibahkan tanah ini kepada si A atau kepada majlis atau kepada pondok seumpama, ya itu namanya hadiah. Tapi kalau dia mengatakan nanti kalau saya mati nanti gini seumpamanya itu namanya wasiat karena dikaitkan dengan meninggalnya. Kalau tidak ada kayak gitu, itu bisa jadi hartanya dia jadi warisan. Karena kan ada sedikit perbedaan warisan itu seperti apa, wasiat itu seperti apa, dan pemberian itu seperti apa. Kan demikian, kalau pemberian itu memang di waktu dia masih hidup. Di waktu dia masih hidup, ada orang menghibahkan, menghadiahkan sebidang tanahnya ke ini atau sebagian uangnya ke sesuatu ke orang, berarti itu namanya hadiah atau hibah, pemberian. Demikian. Tapi kalau dikaitkan dengan sepeninggalnya, kalau aku meninggal nanti kayak gini, tolong nanti bangunkan madrasah, kan macam-macam orang kayak gitu nanti kalau aku meninggal kayak gini, itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Dan wasiat ini, sekalian, ini juga harus dilaksanakan. Wasiat ini harus dilaksanakan daripada si mayit. Harus dilaksanakan sekalian. Tapi tentunya pelaksanaannya ini kalau dihitung dari kelebihan tanggungan dia kepada Allah dan tanggungan dia kepada orang lain. Jadi kalau gini sekalian uangnya itu yang dia tinggalkan, yang ditinggal oleh si mayit, anggap uangnya 1 miliar. Demikian dia dihitung-hitung punya utang kepada orang itu 200 juta semuanya Kemudian dihitung-hitung lagi dia punya tanggungan kepada Allah berupa apa? Bisa jadi tanggungan kepada Allah itu juga termasuk tanggungan seperti layaknya hutang. Kayak mungkin maaf, ada ini punya uang 1 miliar. Berarti orang ini sebetulnya mampu untuk berhaji orang ini. Tapi dia di masa hidupnya tidak berhaji. Berarti orang ini punya utang kepada Allah. Jadi
hutang itu dilunasi terlebih dahulu. Hutangnya dia kepada manusia, hutangnya dia kepada Allah. Dan bahkan kata para ulama, hutangnya dia kepada Allah itu sebagai ulama mengatakan lebih didahulukan. Berarti kalau bisa haji dulu, dihajikanlah bahasanya ya. Baru nanti hutangnya kepada orang lain. Karena hutang itu bisa kepada Allah, bisa dengan orang lain. Kalau kayak gini ceritanya demikian. Kalau ini sudah lunas ya, sudah ditunaikan. Enggak tahunya masih ada sisanya mungkin ya 700 jutaan mungkin susahnya. Demikian. Wasiatnya beliau ini mungkin minta ini dan seterusnya untuk dibangunkan. Kayaknya habisnya itu paling 200 juta semuanya. 700 habisnya 200. Itu bagaimana? Wajib dilaksanakan. Kecuali Bapak sekalian, kalau dia mengatakan nanti kalau aku meninggal, semua hartaku akan aku kasihkan ke sesuatu, ke orang tertentu. Itu wasiatnya. Maka itu tidak bakal terjadi kecuali hanya sepertiga saja. Tidak bakal terjadi kecuali sepertiga. Karena kalau lebih dari itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan cuma sepertiga. Gini, karena gini, kayak apapun itu tetap ada jatahnya ahli waris. Tidak bisa dia mengatakan semua hartaku dikasihkan. Tidak bisa. Walaupun nanti dia berwasiat semacam itu. Karena kayak apapun itu kalau sudah dia meninggal, itu ada hak untuk ahli waris. Kalau ada orang mau sengaja dia tidak mau memberikan hartanya kepada ahli waris. Dia tahu dia mau meninggal, akhirnya dia mengatakan aku hibahkan semua hartaku ini ke ini. Dengan harapan, dengan niatan bahwasanya tidak mau membagi warisan kepada ahli warisnya. Ini khawatir termasuk bagian daripada dosa. Demikian nih, karena ya tadi kayak apapun itu ahli waris itu ada haknya. Makanya tadi wasiat bisa dibenarkan. Ya tadi kalau masih di bawah standar sepertiga daripada hartanya. Kalau tadi itu lebih daripada sepertiga, nanti itu tergantung dengan keridhoan daripada ahli waris yang lainnya. Itu diantaranya nih. Kalau ahli warisnya meridhoi, maka ya boleh, tidak mengapa. Kan demikian untuk dibagi, untuk menjadi wasiat. Tapi kalau tidak ridho, mau tidak bisa dibagi, kecuali yang sepertiga tadi. Karena sepertiga tadi itu haknya si mayit untuk dia berwasiat. Jadi intinya kalau ada wasiat daripada si mayit, maka sunnah untuk bergegas untuk melaksanakan, menunaikan wasiat si mayit. Ini setelah apa? Setelah ya membebaskan daripada tanggungan si mayit tadi. Demikian nih. Jadi harta warisan itu bukan berarti setelah meninggal kemudian yang ada semuanya warisan, belum tentu. Karena nanti lihat dulu. Ini kalau ada utang piutang, ambil sebagian ini untuk bayari utang. Kalau ada wasiat, ya sebagiannya itu digunakan untuk menunaikan wasiatnya. Baru sisanya itu dijadikan warisan. Demikian, tidak bisa langsung dibagi. Ini duitnya langsung bagi dengan anaknya ahli warisnya, kemudian utang piutangnya bapaknya nunggak. Bahaya ini, bahaya. Kan demikian, intinya diselesaikan dulu urusannya, diselesaikan baru nanti sisanya itu diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian di antara lagi sekalian kesunahannya adalah wal i'la'i bimautihi, yaitu memberikan informasi atau memberitahukan, mengumumkan bimautihi dengan meninggalnya si mayit. Ini sunnah jadi cepat-cepat dilaksanakan semuanya, dan juga cepat-cepat dikasih tahu kepada orang-orang lain dengan meninggalnya atau dengan matinya si orang tersebut. Ini sunnah sekalian. Kemudian saya lanjut. Setelah itu semuanya, kalau bisa kata beliau al-mubadaratu bitadhizihi, yaitu dengan cepat-cepat bergegas merawat si mayit. Tadhiz itu apa? Tadhiz itu merawat yaitu meliputi 4 macam memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengkuburkan. Jadi infak ini harus diselesaikan terlebih dahulu, cepat-cepat, disegerakan kalau bisa, disegerakan kalau bisa dimandikan, jangan nunggu nanti. Demikian, ini sunnahnya, sunnahnya jangan lama-lama sekalian, kalau bisa langsung dimandikan. Demikian, apalagi kalau nanti mayitnya itu bermalam, usahakan tatkala bermalam itu sudah dalam keadaan mandi. Demikian usahakan kalau bermalam itu mayitnya itu sudah dalam keadaan mandi, biar enak sekalian. Doa itu biar tersampaikan kepada si mayit. Terkadang kalau belum dimandikan itu masih menggantung, bacaan kita, doa kita itu masih menggantung. Oleh karenanya
Kalau bisa, kalau bermalam loh nggih, karena terkadang kan macam-macam ya si mayit itu nggih, bisa jadi keluarganya masih nunggu anaknya dulu atau bagaimana. Kalau memang bermalam lebih baiknya ini bukan harus, tapi lebih baiknya itu dimandikan terlebih dahulu. Demikian nih. Ini Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mungkin itu dulu nih karena mungkin waktunya mepet nih. Mari kita dengari apa yang akan dibahas oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Sedikit Al-Fakir ingin menjelaskan tentang nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, Al-ihsan fil a'mal ahammu minal a'mal indal muhaqqiqin minal 'arifin arbabil basair wal yakin. Kata para ulama, ada sesuatu yang lebih penting daripada melaksanakan ibadah. Ibadah itu wajib, ibadah itu harus. Cuma ada yang lebih penting daripada ibadah itu. Apa itu? Al-ihsan fil a'mal, yaitu melaksanakan perbuatan taat bukan asal mengerjakan, tapi al-ihsan, memperbagusi amal. Kenapa? Karena perbuatan taat tanpa al-ihsan, perbuatan taat tanpa memperbaiki di dalam ibadahnya, itu banyak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan harus ketika jenengan melaksanakan sholat, coba, kata beliau, coba paksa diri untuk khusyuk di dalam sholat, merenungi makna-makna ayat-ayat yang dibaca dalam sholat. Kemudian ketika Anda membaca Al-Quran, yuk coba jangan cepet-cepetan, kata beliau, tartil. Kalau jenengan ibadah tanpa ihsan, bisa-bisa Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah nih Pak, ibadah cuma asal-asalan, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda renungkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya pengalaman lapar dan dahaga. Puasa nih Pak, melaksanakan puasa sesuai syariat, tapi kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat gak dapat apa-apa, cuma pernah pengalaman lapar dan dahaga. Apa sebabnya? Gak ada adab di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di antara adab-adab puasa, jangan bohong, jangan menggunjing, jangan sumpah palsu, kan begitu ya. Kalau ada orang puasa nih sesuai dengan syarat rukunnya, sah sesuai syariat, tapi ketika pelaksanaan ibadah puasa gonjing, apakah batal puasanya? Gak batal, sah sesuai syariat, tapi nanti di akhirat gak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Gak ada ihsan fil a'mal, gak ada memperbagus amal ibadah. Yang penting ibadah. Ini zaman sekarang ya, paham ya? Yang penting saya sholat, yang penting saya baca Quran, yang penting saya sedekah. Loh, itu agama memang menganjurkan kita untuk ibadah. Cuma
agar kita nanti di akhirat nggak sia-sia amal ibadah kita, yuk perbaiki ibadahnya dengan cara al-ihsan. Perbanyak mempelajari adab-adab di dalam ibadah. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan begini, rubbatalin Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran melaknat dia. Allah, baca Quran, cuma Al-Quran melaknat kepada dia. Kenapa? Enggak punya adab ketika melaksanakan pembacaan Al-Quran. Begitu juga di dalam sholat. Rohnya sholat itu khusyuk, rohnya sholat itu tadabbur, hudur. Susah Habib, paksa. Anda sedekah, bagus. Cuma kalau jenengan tidak ikhlas, percuma. Gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Salah sasaran. Itu namanya ihsan, memperbagusi amal ibadah, bukan asal-asalan. Dan ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, na'udzubillah min dzalik ya. Berapa banyak umat zaman sekarang ketika ibadah nggak punya adab, nggak tahu tata caranya, justru ibadahnya itu rusak. Kalau ibadah rusak tapi diteruskan, tambah bahaya. Sholatnya batal, cuma diteruskan, itu haram. Talaffuz bi ibadatil fasidah. Saya kasih gambaran. Ini mungkin jenengan pernah pengalaman ya. Ada orang ahli sholat. Cuma kasihan, dia tata cara wudhu tidak paham. Yang penting basuh wajah, kan gitu. Yang penting basuh tangan. Padahal setiap wudhu itu ada batasan-batasan area yang wajib dibasuh. Tapi bagaimana zaman sekarang? Yang penting menyingsingkan tangan, ternyata sikunya masih kering, wudhunya nggak sah. Kalau wudhu nggak sah kemudian dia sholat, sah apa enggak nih? Nggak sah. Ada lagi Pak yang lebih aneh, wudhunya bagus, cuma nggak ngerti aurat. Ketika dia sholat bagus, saya lihat khusyuk, tapi ketika sujud itu belakang itu keangkat. Kasihan kan? Jadi sholat terbuka auratnya. Bagaimana hukumnya? Ini loh yang kita sayangkan. Ketika ibadah tidak punya ilmu, ketika ibadah asal-asalan, tidak punya adab, akhirnya amburadul. Loh, kalau sudah ibadah kacau, maka tidak ada efek dalam hati. Ibadah kacau, maka tidak ada pengaruh dalam kehidupan. Terbukti zaman sekarang. Berapa banyak orang yang sholat tapi tetap maksiat? Paham ya? Berapa banyak orang baca Quran, ahli baca Quran, tapi bagaimana gunjing tetap. Ahli sholat, pakai narkoba. Kenapa? Tidak ada pengaruh ibadahnya. Ibadahnya tidak bisa mempengaruhi dalam hatinya. Gerak-geriknya tidak bisa direm dengan ibadahnya. Apa sebabnya? Apa? Ibadahnya amburadul. Paham ya? Jadi yuk bagi kita nih, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, ini kan tambah terus nih umur nih. Ini kita nih sudah berapa kali ketemuan? Tiap bulan ketemu, mungkin mulai tahun 2017 sampai sekarang nih. Masa tidak ada pengaruhnya? Masa tidak ada perubahan? Sampai kapan? Sampai kapan? Ini umur tambah-tambah. Mulai dulu saya Habib, nanti gampang dah. Nanti kalau saya punya anak baru saya sholat. Nanti punya ini baru saya ngaji. Sekarang dia punya anak tambah besar tetap aja kayak gini. Sampai kapan? Nunggu kapan? Tuh, lihat. Rambut pian dulunya hitam, sekarang putih. Itu kan teguran daripada Allah. Mata pian dulu terang, sekarang sudah pakai kacamata. Itu kan teguran daripada Allah. Sampai kapan? Mau sampai kapan? Karena itu perbagusi amal ibadah. Jangan asal-asalan ibadah. Biar ibadah bisa mempengaruhi dalam perilaku, dalam kehidupan kita. Biar nikmat. Paham ya? Nih. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Innallaha ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu telah menetapkan, mewajibkan kepada hamba-hambanya, yaitu al-ihsan, memperbagusi ala kulli syai'in, atas segala bentuk perilaku kita. Bukan asal ibadah, nggih. Apalagi ibadah maksudnya. Bukan ibadah aja, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbagusi. Di antaranya, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitla. Apabila pian mau mengkisos ini, kalau ada orang membunuh, maka hukumnya adalah dibunuh. Kan begitu ya? Maka syariat membingkai ketika pelaksanaan kisos, orang dibunuh, maka pembunuhannya jangan asal dendam pian. Diajari sama syariat, faida qataltum fa'ahsinul qitla. Ketika Anda menegakkan hukum syariat, ketika Anda mengkisos orang yang membunuh, yuk yang bagus kisosnya. Bagaimana caranya? Bukan ditembak, bukan dilempari batu, bukan potong lehernya. Itu paling ringan itu. Sakitnya hitungan detik. Tapi kalau ditembak itu masih nyeri. Tapi kalau sudah dipotong lehernya, ini kan saraf di sini semua. Saraf di sini. Ketika ditebas selesai sudah. Saraf-saraf lainnya tidak sakit. Bagaimana hebatnya ajaran syariat? Faida qataltum fa'ahsinul qitla. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga wa idza dabahtum fa'ahsinudz dzibha. Apabila kalian mau menyembelih hewan yang bagus, nyembelihnya yang bagus, yang adab. Caranya bagaimana? Yuk, jangan tajamkan pisaunya. Ketika najamkan pisau, jangan di depan matanya hewan. Kasihan. Mau dibunuh, diasah di depannya. Ya mati duluan ya. Jangan. Taruh di belakang. Asah. Tajamkan. Setelah itu, yuk rebahkan. Pelan-pelan. Setelah itu, tutup matanya dengan telinga. Diajari sama syariat. Kemudian ketika membunuh bagaimana? Yuk baca bismillah. Takbir dulu. Allah. Diajari Pak. Cara menyembelih aja diajari oleh syariat. Apalagi ibadah yang penting. Sholat, ngaji, puasa, zakat. Justru lebih kita pentingkan. Paham ya? Nah, dari itu yuk. Ini semangat. Yang semangat cari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Selain kita mempelajari syarat rukunnya ibadah, itu yang menyebabkan sahnya ibadah, yuk kita pelajari juga bagaimana sih caranya ibadah saya diterima oleh Allah. Bagaimana sih caranya ibadah agar khusyuk, itu pun juga wajib kita pelajari. Karena itu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalau diakhiri umur mudah-mudahan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa Islam, iman, dan harapan kita kelak di akhirat Nabi Muhammad sudi memberi syafaat kepada kita, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian mungkin ada yang tanyakan, silahkan ya. Ada yang tanya? Monggo. Masih monggo, masih ada waktu nih. Kayak Syarifah Kurang 15 menit ayo. Tidak ada? Kayak Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama mana itu beribadah sama menjauhi maksiat? Saya. Naam. Mana yang lebih